Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Puspita dengan NIM 24002071. Jadi kali ini materi yang berjudul tentang komunikasi internal dalam organisasi. Fungsi dari pesan atau message karena yang komunikasi itu sendiri adalah proses pertukaran informasi atau pesan yang disampaikan oleh seseorang yang disebut sebagai komunikator kepada komunikannya. Siapa komunikatornya, siapa komunikannya, apa isi pesannya. Sekarang dari proses pesan yang kita lihat apa sebenarnya fungsi dari pesan ini dalam sebuah organisasi, karena pesan tidak hanya sekedar ide, tidak sekedar informasi, karena dalam konteks formal, dalam konteks organisasi ini akan bisa bicara soal tugas, kewajiban, SOP, segala sesuatu yang indikasinya adalah pekerjaan dan tugas. Setiap pesan atau informasi yang berhasil orang atau yang disampaikan seseorang dimanapun mereka berada sebenarnya sudah punya tujuan. Begitu juga dengan pesan atau informasi atau message yang dikirimkan dalam sebuah organisasi, lembaga atau perusahaan. Pasti ada tujuan, ada alasan tertentu mengapa pesan atau informasi dikirimkan kemudian diterima oleh orang atau bagian-bagian tertentu yang ada dalam lembaga tersebut. Komunikasi internal dalam organisasi adalah artinya proses pertukaran informasi, ide, dan pesan yang terjadi di dalam lingkungan organisasi antara manajemen dan karyawan maupun antar karyawan. Tujuan komunikasi internal adalah untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan, kebijakan, prosedur, dan informasi penting lainnya yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan mereka dengan efektif. Sehingga fungsi pesan atau message yang berkembang secara terstruktur di dalam organisasi. Tiap pesan yang dikirimkan dalam suatu organisasi mempunyai alasan tertentu mengapa dikirimkan dan diterima oleh orang tertentu. Para ahli telah mengidentifikasi persepsi mereka mengenai fungsi utama dari pesan dalam organisasi, yaitu menurut Khan dan Katz ada 4 fungsi utama dari pesan dalam organisasi, yaitu yang pertama yang berkenaan dengan produksi, yang kedua pemeliharaan, yang ketiga penerimaan, yang keempat pengelolaan organisasi. Selanjutnya menurut Redding mengemukakan pula bahwa ada 3 alasan penyampaian itu. Pertama, pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi. 2, pemeliharaan. 3, kemanusiaan. Lain halnya dengan persepsi Thayer. Dia mengatakan bahwa fungsi pesan dalam organisasi adalah untuk memberi informasi, membujuk, memerintah, dan memberi instruksi mengintegrasikan organisasi. Dan Berlo mengatakan pula bahwa fungsi utama dari pesan dalam organisasi adalah untuk produksi atau agar supaya tugas-tugas organisasi dilakukan untuk inovasi atau untuk menyelidiki alternatif dari tingkah laku yang baru bagi organisasi, untuk pemeliharaan, atau untuk menjaga sistem dan komponennya tetap berjalan lancar. Selanjutnya jaringan komunikasi formal. Bila pesan mengalir melalui jalan resmi yang ditentukan oleh hierarki resmi organisasi atau oleh fungsi pekerjaan, maka pesan itu menurut jaringan komunikasi formal. Pesan dalam jaringan komunikasi formal biasanya mengalir dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau dari tingkat yang sama atau secara horizontal. Ada 3 bentuk utama dari garis komunikasi seperti yang digambarkan dalam struktur organisasi, yaitu komunikasi ke bawah, yang kedua komunikasi ke atas,
Yang ketiga, komunikasi horizontal. Komunikasi ke bawah menunjukkan arus pesan yang mengalir dari para atasan atau para pimpinan kepada bawahannya. Kebanyakan komunikasi ke bawah digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkenaan dengan tugas-tugas dan pemeliharaan. Pesan tersebut biasanya berhubungan dengan pengarahan, tujuan, disiplin, perintah, pertanyaan, dan kebijaksanaan umum. Tipe komunikasi ke bawah secara umum dikomunikasikan ke bawah dapat diklasifikasikan atas 5 tipe, yaitu instruksi tugas atau pekerjaan, yaitu pesan yang disampaikan kepada bawahan mengenai apa yang diharapkan dilakukan mereka dan bagaimana melakukannya. Pesan ini mungkin bervariasi seperti perintah langsung, deskripsi tugas, prosedur manual, program latihan tertentu, alat-alat bantu, melihat dan mendengar yang berisi pesan-pesan tugas dan sebagainya. Yang kedua, rasional pekerjaan, yaitu pesan yang menjelaskan mengenai tujuan aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas itu dengan aktivitas lain dalam organisasi atau objektif organisasi. Yang ketiga, ideologi adalah merupakan perluasan dari pesan rasional. Pada pesan rasional, penekanannya ada pada penjelasan tugas dan kaitannya dengan perspektif organisasi. Yang keempat, informasi dimaksudkan untuk memperkenalkan bawahan dengan praktik-praktik organisasi, peraturan organisasi, keuntungan, kebiasaan, dan data lain yang tidak berhubungan dengan instruksi dan rasional. Yang kelima, balikan adalah pesan yang berisi informasi mengenai ketepatan individu dalam melakukan pekerjaannya. Salah satu bentuk sederhana dari balikan adalah pembayaran gaji karyawan yang telah siap melakukan pekerjaannya, atau apabila tidak ada informasi dari atasan yang mengkritik pekerjaannya, berarti pekerjaannya sudah memuaskan. Tetapi apabila hasil pekerjaan karyawan kurang baik, balikannya mungkin berupa kritikan atau peringatan terhadap karyawan tersebut. Selanjutnya, komunikasi ke atas. Yang dimaksud komunikasi ke atas adalah pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan atau dari tingkat yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi. Semua karyawan dalam suatu organisasi, kecuali yang berada pada tingkatan yang paling atas, mungkin berkomunikasi ke atas. Komunikasi ke atas mempunyai beberapa fungsi atau nilai tertentu. Menurut Page, fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya komunikasi ke atas, supervisor dapat mengetahui kapan bawahannya siap untuk diberi informasi dari mereka dan bagaimana baiknya mereka menerima apa yang disampaikan karyawan. Yang kedua, arus komunikasi ke atas memberikan informasi yang berharga bagi pembuatan keputusan. Yang ketiga, komunikasi ke atas memperkuat apresiasi dan loyalitas karyawan terhadap organisasi dengan jalan memberikan kesempatan untuk menanyakan pertanyaan, mengajukan ide-ide dan saran-saran tentang jalannya organisasi. Yang keempat, komunikasi ke atas membolehkan bahkan mendorong desas-desus muncul dan membiarkan supervisor. Yang kelima, komunikasi ke atas menjadikan supervisor dapat menentukan apakah bawahan menangkap arti seperti yang dia maksudkan dari arus informasi yang ke bawah. Yang keenam, komunikasi ke atas membantu karyawan mengatasi masalah-masalah pekerjaan mereka dan memperkuat keterlibatan mereka dalam tugas-tugasnya dan organisasi. Yang terakhir itu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah pertukaran pesan di antara orang-orang yang sama tingkatan otoritasnya di dalam organisasi. Pesan yang mengalir menurut fungsi dalam organisasi diarahkan secara horizontal. Pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas atau tujuan kemanusiaan seperti koordinasi,
memecah masalah, penyelesaian konflik, dan saling memberikan informasi. Baiklah, sekian dari video saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.